sebuah CCTV. Eki masih hidup. Kemudian dibalas oleh Eskupi, kok tahu masih hidup? Uli Sartika mengatakan, Eki masih hidup disembunyikan bapaknya Eki. Kemudian Eskupi menjawab, coba ceritakan. Rekayasa demi rekayasa sampai ke penghujung akan digelarnya sidang masih juga ditunda. Eskupi melanjutkan, kalau masih hidup, Eki tahu dong pelakunya kalau Eki sendiri yang bunuh Pina. Kenapa dia bunuh? Apakah untuk tumbal naik pangkat? Kemudian dijawab oleh Langit Biru. Kalau Eki masih hidup, terus yang di makam ada nama Muhammad Rizky bin Rudiana. Itu siapa? Nah guys, akibat dari pengungkapan kasus Vina Eki ini yang memakan waktu yang begitu lama, maka timbullah berbagai persepsi dari masyarakat. Apalagi dengan munculnya berbagai postingan-postingan yang mengatakan bahwa Eki masih hidup. Seperti contoh berikut ini. Ada sebuah postingan yang saat ini sudah beredar di media sosial yang menunjukkan CCTV Eki dan istrinya tahun 2024 di sebuah rumah makan. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah CCTV yang sudah tersebar luas di publik. CCTV Eki dan istri 2024. Di sana ada tag rumah makan. Jadi, dipercaya oleh sebagian masyarakat, ini adalah sebuah CCTV yang menunjukkan Eki masih hidup. Di mana di sini terlihat Eki dan istrinya sedang memesan makanan di sebuah restoran. Coba teman-teman perhatikan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan chat yang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa Eki masih hidup. Nah guys, mari kita lihat ini. Ada sebuah percakapan antara Uli Sartika dengan Eskupi. Uli Sartika memberikan komentar, Eki masih hidup. Kemudian dibalas oleh Eskupi, kok tahu masih hidup? Uli Sartika mengatakan, Eki masih hidup disembunyikan bapaknya Eki. Kemudian Eskupi menjawab, coba ceritakan kalau Eki masih hidup. Kata Uli Sartika, entar juga ketahuan kok dengan sendirinya. Pada postingan ini, pemilik akun mengatakan, masa iya Eki masih hidup? Menurut netizen gimana nih? Bukan hanya itu saja guys, Eskupi melanjutkan, kalau masih hidup, Eki tahu dong pelakunya kalau Eki sendiri yang bunuh Pina. Kenapa dia bunuh? Apakah untuk tumbal naik pangkat? Kemudian dijawab oleh Langit Biru. Kalau Eki masih hidup, terus yang di makam ada nama Muhammad Rizky bin Rudiana. Itu siapa? Kemudian Uli Sartika menjawab Langit Biru guys. Katanya, ya kayak nggak tahu aja sinetron-sinetron banyak seperti itu. Disembunyikan bapaknya Eki. Kemudian persepsi masyarakat akan masih hidupnya Eki dikuatkan dengan ketidakhadiran pihak dari kepolisian pada pra-peradilan Peggy Setiawan pada tanggal 24 kemarin. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka B. Polda Jabar tidak hadir. Publik menilai ketidakhadiran pihak dari kepolisian tersebut diakibatkan oleh ketahuannya Rudiana menyembunyikan anaknya sendiri, yaitu Eki, yang sebenarnya masih hidup. Nah oke guys, mari kita lihat bagaimana pernyataan Ibu Widya berikut ini. Sidang peradilan dibatalkan. Apakah pihak yang akan dituntut menyusun strategi baru? Oknum ya, ini nggak semua loh ya kepolisian. Saya hanya saja kasihan dengan kepolisian yang jujur, kerja buat keluarga, pontang-panting dari ujung Berung sampai ke Nusantara sana, ya kan. Nah, di kasus Pinah ini ya manjang itu ya, lebar sebenarnya.
Kalau andai kata penegak hukum di negara kita ini taringnya tajam ya, bernyali baja, ya ini banyak loh yang akan dipanggil sebenarnya jadi saksi itu ya, termasuk Cecepnya, termasuk ibunya ya, termasuk Lindanya, semuanya itu harus dipanggil, ya kan? Di situ di media Linda bilang saya tidak menjadi saksi karena belum pernah dipanggil. Sekali dipanggil disuruh kesurupan. Kesurupan juga ada jadwal, ya kan? Nah ini loh, rekayasa demi rekayasa sampai ke penghujung akan digelarnya sidang masih juga ditunda, ya kan? Masyarakat juga dikibuli. Saya khawatir banget ya, sekali lagi ya, kasus ini akan membuat strategi baru. Kenapa? Yaitu masih ada kesempatan mereka agar menyusun strategi baru, ya, agar menetapkan Peggy Setiawan itu sebagai kuat sebagai dijadikan tersangka, agar kasus ini cepat ditutup ya. Saya harap keluarga Peggy Setiawan yang kuli bangunan ya, terutama keluarganya, jangan mau disogok, Bu. Walaupun anaknya ditahan, misalnya di sini, Bu, ya, nggak perlu takut, Ibu, ya, di sini anaknya ditahan, tapi dijamin keluarga Ibu dengan uang sekian-sekian. Jangan tertarik ya, Bu. Saya harap Ibu jangan tertarik. Tegakkanlah keadilan, ya. Tegakkanlah keadilan. Berilah kejujuran pada masyarakat. Ya, lebih diangkat derajat kita mengangkat kejujuran daripada kita menerima uang suap seperti itu. Nah itulah bro, ini salah satu contoh ya, untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan agar kuat. Diminta lebih dulu sidik jarinya, untuk apa kita nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Ini Senin tanggal 24 sidang pra seperti kata Om Susno Dwaji ya, itu dibatalkan. Seharusnya rakyat pada mendukung semua, takut ya menghadapin rakyat yang udah sebanyak itu mengawal ya ta? Atau jangan-jangan hakimnya disusun juga ya, seperti menyusun pemilu ya, kasih penghargaan dulu kali ya, jaksa atau hakim gitu kan. Nah makanya kenapa paling bobrok loh Indonesia hukumnya sekarang. Masih ada waktu untuk menyusun strategi kan, kapan kira-kira sidang itu akan dimulai ya kan. Hari ini aja yang udah ditentukan dibatalkan, digelarnya batal. Indonesia semakin curiga loh ya, semakin curiga, ada apa ini ya. Coba pada nyusun strategi baru, saya rasa ya, ini saya rasa menyusun strategi baru, ingin mendapatkan bukti-bukti lagi ya, karena kebirit-birit waktu ya kan Pak. Kemarin salah satu untuk memperkuat agar Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka, maka ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini tanda kutip buat saya Pak, buat saya tanda kutip. Sidik jari digunakan untuk apa ya? Coba kita lihat aja nanti ya. Saya berasumsi kenapa takut menghadapi orang-orang yang di luar ini, atau ya seorang jaksa atau seorang hakim ini diganti ya, menyusun lembaran baru ya, agar kenapa tumbal dari kasus Pina 2018 sampai 2024 itu 1 karyawan kuli bangunan. Menangkap seorang kuli bangunan aja butuh waktu 8 tahun, jalan 9 tahun ini ya. Itu aja ya, kasus yang namanya Jessica aja ya, itu satset ya, begitu ketahuan cepet kan kelar. Nah kenapa yang ini ya beribet aman. Udah siap-siap hari ini ya, semuanya udah pada hadir di situ, ternyata drumnya kosong. Ya nemuin orang-orang yang
Kalau saya bilang ini pemain semua ya, pemain semua ini orang-orang. Ketika akan menghadapi persidangan, mereka malah tidak ada hadir. Tidak ada yang hadir. Kosong. Kemudian dibatalkan itu sidang, ya kan? Meneliti kasus Pina ini, ya, mengamati kasus Pina ini. Hari ini aja kita udah mulai dibohongi sama mereka. Makanya saya bilang, hukum itu bisa dijual belikan, ya kan? Karena uang tadi, ya, karena uang, banyaknya uang untuk menutupi kasus ini, ya. Kalau diamati ya mas saya ya, semakin kesini semakin banyak yang terlibat loh, ya. Kalau mau diusut semua, pertama, ya, kenapa sidik jari itu gunanya untuk apa? Ya, saya khawatir itu sidik jari. Kedua, kenapa banyak keterlibatan? Ya, dari yang namanya guru sekolah pada sekongkol, ya. Padahal tamatan Cirebon bilang tamatan Cianjur, membuat ijazah baru ya dengan alasan belum ditebus, ya. Tidak bisa nebus yang namanya ijazah, tapi punya geng motor, ketua geng motor, makan-makan bakso dan sebagainya, ya kan. Kemudian Pak RT juga pernah dititipin mobil ketika ada kasus Pina itu, ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau benar-benar ya kepolisian kita, aparat penegak hukum di negara kita ini benar-benar taringnya tajam, ini akan melebar loh. Ya, melebar, semuanya akan dipanggil itu. Ya, kita akan mencari aktor siapa ya, aktor pertama. Sutradara utamanya dalam kasus Pina ini. Sutradaranya itu siapa? Ya kan? Itu. Dari mulai penangkapan narkoboy, ya bandar narkoboy, kemudian anak jadi korban, kemudian direka-reka juga ya bersama temannya, ya titik-titik san, itu titik-titik san ya juga itu. Maka diputuskan itu adalah korban kecelakaan murni. Tapi sayangnya Pina itu masih bisa bicara, hanya ditutupin dengan jaket, ya kan? Diskusinya di mana, dilemparnya kemana, ya kan? Kemudian bertebaran pada kabur. Nah ini kenapa bro? Ya kalau hukum modelnya begini, orang-orang ya di Indonesia ini hilang kepercayaan terhadap kepolisian kita. Nah guys, demikian saja paparan tentang CCTV yang lagi viral saat ini yang menunjukkan bahwa Eki masih hidup. Namun sesuatu hal yang viral ini masih belum bisa dipastikan bahwa itu adalah Eki. Karena kenyataannya, Ibtu Rudiana dan para penyidik tahun 2016 mengatakan bahwa Eki sudah, dan mustahil CCTV ini adalah suatu kebenaran.